media yang digunakan Ibu Eldis cukup menarik, menayangkan video tentang personal. Dalam pembelajaran, ya silakan, baca tulis. Nanti pas pembelajaran mereka aktif, tapi tidak boleh ngobrol dengan teman kiri kanan, mereka sendiri yang ngomong, minta. Senior, yang dicanangkan yang dibangun sekarang adalah itu supervisi akademik berbasis coaching. Dan di sana ada 3 tahap, ya. Tahap pra supervisi, supervisi dan yang selamat pagi. Hari ini kita sama-sama Ibu Ilvi. Ini menyangkut diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat. Jadi kita ini semua dianggap sebagai teman sejawat. Sudah dibuat penilaian, dibuat laporannya. Jadi pada kesempatan ini kita akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ketiga teman kita untuk menyebarluaskan informasi terkait hasil evaluasi terhadap refleksi yang dibuat oleh mereka bertiga. Kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Ibu bertiga. Refleksi guru kepada teman sejawat, saya sudah buat kepada Ibu Eldis, sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi ini menjadi salah satu tugas dari melakukan supervisi kepada rekan sejawat, termasuk di dalamnya adalah melakukan refleksi pembelajaran. Kenapa refleksi pembelajaran ini perlu dilakukan? Ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga kita bisa mengetahui apa kelemahan dan kelebihan kita selama kita melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil refleksi saya terhadap supervisi akademik kepada Ibu Eldis beberapa bulan yang lalu, saya bisa menyimpulkan yang pertama, Ibu Eldis waktu itu sudah menggunakan media, yaitu LCD, dan juga berhasil melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Karena waktu itu Ibu Eldis menayangkan video, selain video tentang personal letter. Jadi saya mengamati bahwa dalam proses pembelajaran itu anak sudah aktif ikut berpartisipasi karena media yang digunakan Ibu Eldis cukup menarik, menayangkan video tentang personal. Hanya mungkin yang perlu ditambahkan, karena kemarin kami mendapatkan RPP berdiferensiasi, perlu dalam proses pembelajaran itu kita memasukkan KSE, ya, KSE. Jadi KSE itu perlu dimasukkan dalam RPP, bisa disampaikan di awal, di tengah, atau di akhir pembelajaran. Jadi kemarin hasil refleksinya pembelajaran berlangsung menyenangkan, partisipasi siswa juga kelihatan dalam proses pembelajaran karena Eldis menggunakan media yang menarik. Hanya mungkin pengelolaan kelas perlu ditingkatkan lagi karena masih ada siswa-siswi yang cenderung tidak mendengarkan temannya pada saat presentasi tugas di dalam kelas. Jadi itu mungkin yang perlu diperbaiki. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Sedikit saya tambahkan terkait dengan refleksi pembelajaran kita terhadap teman sejawat, terutama penggunaan media pembelajaran supaya bisa menarik minat dari siswa. Perlu kita menggunakan berbagai macam media.
ya siswa menarik, melihat saja medianya siswa agak tertarik. Disitulah awal siswa itu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian setambahkan terkait dengan tadi KSE yang di RPP tadi sampaikan, kita tinggal tambahkan dari depan RPP kita yang ada creativity, collaboration, apa isi bahasanya di situ, maka kita bisa tentukan bahwa ini bagian KSE apa di belakangnya. Tergantung isi tulisan kita di bagian depan, mulai dari pendahuluan dan juga kegiatan inti, bisa juga masuk di penutup. Itu isi KSE, isi di RPP. Lalu di awal juga bisa dengan isi dengan ice breaking di pendahuluan untuk mencairkan suasana, untuk memberikan semangat kepada peserta didik. Itu di awal. Itu yang kita amati selama ini, ada kurang untuk berikan ice breaking di awal, di pendahuluan. Ice breaking itu bisa di awal, bisa di tengah. Kalau kita lihat situasi dalam kelas, ya, di suasananya kurang apa, coba kita buat ice breaking. Ice breaking buat semangat kembali, memulihkan kembali, kembalikan fokus kepada siswa. Jika mereka sudah melakukan presentasi, mari dalam kelas, coba kita buat kembali lagi. Ada juga yang membuat apa itu fokus. Bisa juga bagaimana buat kembali fokus siswa, konsentrasi siswa. Biar berapa menit saja, 1-2 menit bisa, supaya bisa mereka kembali dari aktivitas berbagai macam kreativitas belajar. Untuk fokus kembali, kita memulai lagi lanjut pembelajaran kita. Kita awali dengan juga ice breaking dan juga buat konsentrasi. Itu yang kurang kita lakukan selama ini. Kita coba kita mulai lagi untuk ini ke depan, dan juga yang sudah sampaikan sebelumnya juga coba buat kesepakatan, keyakinan. Kalau keyakinan dengan peraturan di dalam kelas itu lain. Keyakinan itu biar berapa saja, buat kesepakatan minta dari siswa, sehingga tidak terkesan bahwa guru saja yang dominan yang ada di dalam kelas, ikut semua perintah guru. Selama ini mungkin itu yang sering kita lakukan, maka coba kita minta masukan dari semua siswa, sehingga tidak perlu lagi kita menegur, marah-marah dengan siswa. Kan kita buat sudah keyakinan, kesepakatan sebelum mulai pelajaran, kita buat kesepakatan dengan mereka, sehingga sebelum kita mulai, ya, kita buat dulu kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Saya minta dari peserta didik, kira-kira supaya pelajaran kita hari ini berlangsung aman. Nanti mereka masukkan, Pak, semua HP dimatikan, taruh, ya silakan, karena itu minta kamu, tidak perlu tegur. Kemudian aktif dalam pembelajaran, ya silakan, bantu tulis. Nanti pas pembelajaran mereka aktif, tapi tidak boleh ngobrol dengan teman kiri kanan, mereka sendiri yang ngomong, minta. Itulah buat kesepakatan kelas dengan siswa. Lalu apalagi kalau ada orang yang ngomong, yang lain diam. Oke, baik, tulis. Itu satu. Sampai berapa? Kalau sudah selesai, ya sudah cukup, ya berarti habis itu kita mulai sudah pelajaran. Keyakinan kelas, setiap kali masuk kita ngomong, sampaikan supaya tidak ada nanti kesan yang pegang HP soal itu kita marah-marah lagi, ya tidak ada. Sehingga kita sudah buat kesepakatan bersama. Jadi mungkin itu yang perlu kita kembangkan lagi nanti untuk ke depan, buat keyakinan bersama dengan siswa. Karena selama itu ini yang mungkin ada yang buat tapi belum konsisten. Kadang buat hari ini, mungkin pertemuan berikut lupa. Mungkin kita sama-sama untuk kita biaskan, kita kembangkan nanti untuk ke depan. Terima kasih untuk sementara, Ibu sudah dulu dari saya, dari Mas Jor dan teman lagi. Pertama.
Yang pertama, evaluasi diri dan refleksi guru sangat penting untuk dilakukan agar guru dapat mengetahui kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki, khususnya dalam melakukan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Jadi itu hakikat dari proses evaluasi dan refleksi. Kalau evaluasi memang penekanannya pada tujuannya adalah untuk kita mengetahui apa sih kelebihan dan apa kekurangan kita. Kalau refleksi penekanannya pada formulasinya pada aspek mana yang perlu kita kembangkan dan aspek mana yang perlu kita perbaiki. Sehingga sekarang konsep yang dikembangkan itu adalah lebih pada refleksi daripada evaluasi. Kalau evaluasi lebih fokus pada melihat kelemahan-kelemahan. Tetapi kalau refleksi, ya konsepnya lebih pada konsep yang positif, membangun paradigma yang lebih positif, yaitu untuk sejauh mana kompetensi yang kita kembangkan, mana yang perlu dikembangkan dan mana yang perlu ditingkatkan. Itu acuan dalam refleksi. Kemudian apa tujuan penilaian evaluasi diri guru? Ada beberapa poin di situ. Yang pertama, mengembangkan kompetensi penilaian evaluasi diri guru. Jadi dengan kita melakukan evaluasi, sebenarnya kita di sini dilatih untuk mengembangkan kompetensi kemampuan kita dalam memahami tentang evaluasi dan refleksi itu sendiri. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan melaksanakan penilaian evaluasi diri guru. Jadi dengan kita melakukan evaluasi dan refleksi, sebenarnya di sana juga kita dilatih untuk meningkatkan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, melatih kemampuan mengidentifikasi permasalahan guru dan mengelola pembelajaran. Suatu aktivitas itu hanya dilihat sebagai sebuah rutinitas ketika pada akhirnya atau endingnya tidak dilakukan sebuah evaluasi atau refleksi. Nah, evaluasi dan refleksi ini merupakan suatu langkah untuk kita bisa memperbaiki pembelajaran kita. Tujuannya itu sebenarnya bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna, bisa bermanfaat, baik untuk kita guru maupun terutama untuk siswa. Ya. Dengan kita melakukan evaluasi dan refleksi, di sana kita mengidentifikasi berbagai situasi dan kondisi. Kemudian yang terakhir, melakukan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Ya, baik. Dalam sebuah evaluasi dan refleksi, kita tidak hanya melakukan identifikasi dari proses yang kita lakukan. Kita tidak hanya cukup sampai pada titik, oh ini aspek yang perlu ditingkatkan, oh ini yang kurang, ini yang perlu dikembangkan, ini yang perlu ditingkatkan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting di sana adalah implementasi atau pelaksanaan dari evaluasi dan refleksi diri. Dan muara kita adalah untuk perbaikan proses pembelajaran, yaitu pembelajaran yang bermakna. Baik, dari hasil penilaian evaluasi diri guru, ada beberapa hal yang perlu kita lihat bersama. Jadi hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penilaian evaluasi diri guru adalah yang pertama, mampu mengembangkan kompetensi penilaian evaluasi diri guru. Kemudian yang kedua, mampu melaksanakan penilaian evaluasi diri guru. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi permasalahan guru dalam mengelola pembelajaran, kemudian melakukan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Jadi muaraki dari evaluasi dan refleksi tadi yaitu supaya meningkatkan kualitas atau mutu dalam proses pembelajaran. Yang pertama, aktivitas refleksi berguna sebagai peninjauan pada kelas atau sebuah kelompok. Tentu refleksi itu akan menggambarkan tentang bagaimana situasi atau kondisi di kelas atau proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, guru dapat memanfaatkan refleksi pembelajaran untuk mengulas apa yang terjadi pada peserta didik dan masalah yang mereka temui ketika mempelajari materi pelajaran. Jadi poin yang ketiga ini dengan melakukan refleksi, maka kita bisa melihat diri
dan juga melihat permasalahan-permasalahan atau juga kompetensi-kompetensi yang perlu dikembangkan untuk peserta didik. Yang keempat, guru dapat memetakan karakter dan daya tangkap peserta didik yang akan berguna untuk memudahkan dalam pemberian materi dan pembagian kelompok belajar. Lalu yang terakhir yaitu gambaran umum dari hasil kuesioner peserta didik. Siswa sudah merasa nyaman belajar bersama guru di sekolah dan mulai termotivasi untuk tekun belajar dasar dari proses pembelajaran. Namun ada kalanya siswa kesulitan memahami materi yang diajarkan karena guru dalam melakukan pembelajaran masih kurang menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi ini kesimpulan yang kami ambil dari hasil kuesioner atau penilaian peserta didik terhadap guru terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini. Lalu gambaran umum hasil observasi dari rekan sejawat. Jadi dalam proses evaluasi dan refleksi kemarin ada penilaian dari teman-teman atau rekan sejawat. Ya, jadi dari data yang kami terima, kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan guru telah mampu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, serta mampu mengajar dengan baik sesuai dengan materi yang ada pada mata pelajaran yang diampu. Adapun pengembangan keprofesian yang masih perlu ditingkatkan ialah guru perlu mengikuti lebih banyak lagi kegiatan webinar atau pelatihan. Tadi ya perlu ada media pembelajaran. Itu adalah sarana-sarana yang membantu peserta didik untuk memahami konten atau materi yang saya sampaikan tadi dalam proses evaluasi dan refleksi. Dan tidak cukup kita hanya sampai pada evaluasi dan refleksi saja, tapi yang paling penting itu adalah aksi tindak lanjut ya, dari hasil evaluasi dan refleksi diri agar terjadi perubahan dalam menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa lebih mudah dalam memahami materi. Poinnya di sini adalah kita mesti menganalisis kompetensi dasar atau konten materi. Guru yang tahu persis materi ini dia lebih cocok menggunakan metode apa agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Dan menurut saya penerapan model pembelajaran sangat membantu kita dalam sehingga kita tidak membuang banyak energi untuk berusaha supaya anak mengerti. Tapi ketika kita menggunakan berbagai model pembelajaran, maka hemat saya ini sangat membantu energi kita dan juga ketercapaian dari pembelajaran. Dan yang kedua, guru akan aktif mengikuti webinar atau pelatihan guna meningkatkan kompetensi profesionalnya, khususnya dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Kita sekarang, saya selalu mengatakan, kita guru sekarang ini adalah itu kelompok marginal di era digital. Dan anak kita berhadapan dengan anak-anak di era digital, maka mau tidak mau, tidak pilihan lain, kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan. Jangan sampai ada suatu gap antara pesan yang kita sampaikan dengan situasi anak ya, di era digital sekarang. Minimal kita beradaptasi, menyesuaikan diri. Ya. Lalu yang terakhir terkait dengan refleksi. Ya. Sekarang kementerian ini sangat untuk dunia pendidikan. Refleksi itu merupakan suatu aktivitas kegiatan yang sangat penting dalam seluruh kegiatan pembelajaran, terutama bagi seorang guru. Karena itu satu hal yang perlu di sini adalah kita mesti menyiapkan waktu yang ini untuk kita bisa melakukan refleksi. Kita tidak bisa melakukan refleksi di tengah ini, tapi kita mesti ada sebuah waktu khusus. Dan waktu ini bisa secara pribadi, tapi bisa juga secara bersama-sama, secara kolektif. Karena refleksi sangat penting. Karena dengan refleksi kita bisa menangkap banyak hal, ya, banyak hal dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran sekarang, paradigma yang berkembang sekarang adalah terkait dengan pendekatan atau pendampingan berbasis coaching. Dari aspek psikologis ternyata penting ya,
untuk bagaimana kita memfasilitasi ya, dan juga mendorong kamu salah. Tapi yang paling penting di sana bagaimana kita mempromosikan sebuah kalimat yang positif untuk membangun mereka. Walaupun di sana ada hal negatif, tetapi kita berupaya untuk menggunakan formulasi yang positif ini. Kemudian dalam coaching ini juga yang paling penting adalah bagaimana pemberian umpan balik. Dihargai, motivasi dan sebagainya. Walaupun apa yang dia sampaikan itu salah atau apa semua, tapi dengan umpan balik berbasis coaching, dia tidak merasa bahwa dia ini dihakimi atau apa semua, tapi dengan formulasi. Dari paradigma yang berkembang sekarang adalah yang pertama itu adalah umpan balik berbasis coaching, kemudian proses pembelajaran juga ya, diharapkan itu ada unsur aspek atau unsur coaching di sana. Baik, pembelajaran diferensiasi, kemudian PSE tadi, KSE, kompetensi sosial emosional, itu diferensiasi, yaitu suatu proses pembelajaran di mana kita bisa memfasilitasi atau memenuhi kebutuhan belajar anak. Karena itu ada tulisan ya. Yang pertama ya itu berdiferensiasi terkait dengan kebutuhan belajar, kesiapan belajar anak, kemudian diferensiasi konten dan diferensiasi program. Semua ini tujuannya adalah supaya kita bisa pembelajaran itu bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Kemudian KSE, kompetensi sosial emosional. Ternyata aspek sosial emosional perasaan itu sangat berpengaruh bagi kita untuk menangkap sesuatu, untuk merekam sesuatu. Ketika Bapak Kos dulu jatuh cinta, kita mesti memperhatikan aspek ini supaya apa yang kita sampaikan, proses apa ini ya, bisa terekam dalam diri anak. Jadi di sana yang mau dibangun adalah pengalaman belajar bagi anak, bagi peserta didik dan sebagainya. Seperti apa prosesnya, kalau ada kesempatan ke depan kita bisa berbagi ya. Berdiferensiasi KSE, kemudian proses umpan balik berbasis coaching, bahkan sekarang supervisi ditambah kepala dan para guru senior. Yang dicanangkan, yang dibangun sekarang adalah itu supervisi akademik berbasis coaching. Dan di sana ada 3 tahap ya. Tahap pra supervisi, supervisi dan pasca supervisi. Ketika seorang melakukan supervisi, ya, bagaimana dia membangun ini berbasis coaching. Ya. Ditambah dua pikiran dari saya. Terima kasih atas dengan memberikan pertanyaan yang baik, kemudian orang itu sendiri yang bisa menyelesaikan sendiri, bukan kita yang menyelesaikan masalahnya. Lalu yang kedua, yang kurang kita di sini kalau dilihat dari poin-poin penilaian itu, kurang kita mengajak teman kita untuk masuk bersama dalam kelas. Mungkin kita bisa untuk kedepannya coba kita ada les, coba kita ajak teman kita sama-sama ke kelas, bisa saling lihat di situ bagaimana mengendalikan kelas dan lain-lain di situ. Sama-sama kita kontrol di dalam kelas. Mungkin itu perlu kita terapkan nanti untuk ke depan. Ini kita belum pernah coba mengajak teman-teman sejawat untuk masuk ke dalam kelas kita. Baik, terima kasih untuk dari belakang bahwa untuk supervisi akademik berbasis coaching kita sudah mulai praktekkan sejak tahun 2021. Mulai dari kelas sampai pasca pembelajaran. Hanya saja mungkin intensitasnya masih kurang dan ke depannya yang jelas semua akan berbasis coaching. Bahkan para kepala sekolah juga masih memiliki kesempatan untuk mentoring. Jadi tidak hanya sampai pada coaching. Untuk KSE dan lain-lain, pembelajaran berdiferensiasi khusus KSE ini Bapak Ibu, memang ini kan hal yang diadop dari pembelajaran di negara-negara maju ini. Sebetulnya kita ini tidak masuk kelas dengan tensi normal, tapi keluar dengan tensi 150. Ini dengan menjembatani, jadi semua yang sudah dipikirkan, hanya mungkin jarang kita praktekkan. Lalu ada kaitannya dengan itu juga. Kita berterima kasih karena memang
bapak-bapak ibu guru ini, kebetulan mereka juga sebagai guru penggerak. Kedepannya juga memang memacu saya selalu banyak guru bersertifikat yang menjadi tolak ukur. Tapi di asumsi nasional itu berapa banyak guru penggerak? Dan itulah yang sementara dialami oleh masyarakat. Guru diberikan ruang secukupnya, mulai dari kepala sekolahnya tidak mungkin tidak jelas konsen pada pembelajaran, juga gurunya. Lalu juga dimungkin ini seperti Kabupaten Induk. Kita mulai, yang jelas kita mulai dari semester 1. Lalu yang berikut menyangkut berbagai terobosan dari kementerian itu untuk menggalakkan berbagai pemimpin administrasi. Tapi negara maju itu kepala sekolah itu pemimpin pembelajaran. Jadi negara maju itu ada melamar, mau melamar sebagai pemimpin administrasi, mau melamar program sekolah penggerak, lalu diikuti oleh kegiatan-kegiatan lain itu sebetulnya mengarah ke sana. Bersyukur kita di sini sudah punya 2 guru penggerak, ada 2 calon guru penggerak. Satunya sementara dalam pendidikan, satu dalam persiapan untuk menuju pendidikan, dan juga punya 1 pengajar praktek. Bapak John tadi kan sudah selesai pendidikan pengajar praktek, sehingga mungkin berbagai hal positif yang nanti disebarluaskan, diseminasi ini menjadi penting. Sehingga pada kesempatan ini secara khusus saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang bersedia untuk mendiseminasikan pengalamannya, pengalaman evaluasi dan refleksi. Terima kasih juga untuk kita semua yang dengan setia sabar untuk mendengarkan hasil refleksi yang tentunya yang jelas punya dampak terhadap kita secara pribadi untuk kemajuan pembelajaran kita di kelas. Jadi untuk sementara dalam kaitan dengan evaluasi dan refleksi ini kita cukupkan.